Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Halaman berapa? 65, baris tengah. Walladzina yutawaffawna, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Walladzina, dan adapun orang-orang laki-laki yakni suami, yutawaffawna minkum, yang wafat, minkum daripada kalian, wa yadharuna, dan meninggalkan oleh mereka, azwajan, akan istri, yatarabbasna, maka menanti oleh istri, bi anfusihinna, yatarabbasna bi anfusihinna, dengan diri mereka istri, arba'ata ashhuri wa 'ashra, akan 4 bulan dan 10 hari. Ayyuhalladzina tuqbadu arwahuhum min rijalikum, yakni dan adapun orang-orang yang dicabut ruh mereka, min rijalikum, dari laki-laki kalian, yakni suami, wa yatrukuna azwajan, dan meninggalkan oleh laki-laki itu akan istri-istri, yantadhirna ba'dahu, yaitu menanti, nungguin, ndak boleh kawin si istri, ba'dahum, sesudah laki, yakni sesudah kematian suami, bi anfusihinna, dengan diri mereka, fil iddati, pada iddah, arba'ata ashhurin wa 'ashrata ayyamin, akan 4 bulan dan 10 hari. Wa hadhil iddatu sababuhal wafatu indal aksarina, adapun ini iddah, yaitu adapun sebabnya iddah ini, yaitu kematian, menurut kebanyakan ulama. Lal ilmu bil wafati, bukan tahu dengan kematian. Kama qala bihi ba'duhum, sebagaimana berkata dengan al ilmu bil wafat oleh sebagian ulama. Falawin qaddatil muddatu au aksaruha, summa balaghal mar'ata khabar wafati zawjiha, wajaba an ta'tadda biman qadha. Maka jikalau habis oleh masa atau kebanyakan masa, kemudian sampai pada perempuan oleh berita wafat suaminya, maka wajib
oleh bahwa iddah oleh si perempuan dengan apa yang ia tunaikan, dengan apa yang ia habiskan. Wa dalilu ala dzalika, adapun dalil atas yang demikian itu 4 bulan 10 hari. Anna as-saghirata allati la ilma laha yakfi fi inqidai iddatiha inqidau hadhihi al-muddati, yaitu bahwa istri yang kecil yang tidak tahu baginya bagi iddah, yaitu memadai pada habis iddahnya istri kecil oleh habisnya ini masa. Fa idza balaghna ajalahunna, maka apabila telah sampai perempuan istri itu akan masanya, ay in qadat iddatuhunna, yakni telah habis oleh masanya istri, masa iddahnya istri, fala junaha alaikum, maka tidak mengapa atas kamu, ya awliya al-mayyit, wahai para wali-walinya mayit, kerabat-kerabat mayit, fi tarkihina, pada meninggalkan mereka, fima fa'alna fi anfusihinna, pada apa yang memperbuat mereka pada diri mereka, minat tazayyuni, daripada berhias diri, wa ghairihi, dan selainnya, min kulli ma haruma alaihinna fi zamanil iddah, dari segala apa yang haram atas mereka istri pada masa iddah, li ajli wujubil ihdad, karena lantaran wajib meninggalkan bersolek, alaihina, atas istri, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ay bima yahsunu aqlan wa syar'an, artinya baik dengan sesuatu yang bagus pada akal dan pada agama. Wa qila al-mukhatabu bihadzal khitabi jami'ul muslimin, ada pendapat adapun yang diajak bicara dengan ini khitab, yaitu seluruh kaum muslimin. Wa dzalika, adapun yang demikian itu, di annahunna intazawwajna fi muddatil iddati, wajaba ala kulli wahidin man'uhunna an dzalika in qadara ala al-man'i, karena bahwa mereka, yaitu jikalau kawin mereka perempuan pada masa iddah, maka wajib atas tiap-tiap orang dari muslim oleh melarang perempuan itu dari yang demikian nikah, in qadara, kalau mampu ia alal man'i, atas melarang. Fa in ajaza, maka jikalau lemah oleh dia dari melarang, wajib alaihi an yasta'ina bisultan, maka wajib atasnya oleh bahwa meminta bantuan ia dengan penguasa, yakni aparat. Wallahu bima ta'maluna minal khairi wasyarri khabir, adapun Allah dengan apa yang kamu lakukan dari yang baik dan yang buruk, yaitu maha mengetahui. Fayujazikum alaihi, maka membalas Allah akan kamu atas ma ta'malun. Wala junaha alaikum, sadaqallahul azim. Ayat kita pada pagi ini masih kajian surat Al-Baqarah ayat 234. Kajian kita pagi ini akan membahas surat Al-Baqarah ayat 235.
berbicara tentang hukum iddah dan iddah pada materi iddatul wafat. Iddah, saudara, secara bahasa artinya bilangan. Iddah itu dalam etimologi artinya bilangan. Dalam Al-Quran dijelaskan walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah menyempurnakan Anda akan bilangan Ramadan. Udah selesai bilangannya karena nggak melihat hilal, udah 30 hari saat Ramadan, ya udah takbiran besok Lebaran. Iddah artinya bilangan. Namun iddah dalam terminologi agama adalah satu masa yang ditentukan oleh agama, yang mana perempuan tidak boleh menikah lagi sebelum selesai masa tersebut. Sesudah pisah dengan suaminya atau sesudah kematian suaminya. Itulah iddah. Kenapa mesti ada iddah? Ada dua alasan. Yang pertama, libara'atir rahmi, untuk membebaskan rahim perempuan, bahwa ini rahim telah steril, tidak ada benih orang lain. Yang kedua, litta'abbud, karena memang sudah dogma dan aturan agama yang harus dijalankan, meski tidak karena pembebasan rahim. Sudah begitu nas. Seorang istri ditinggal suami dua, bisa ditinggal cerai, pisah suami itu dua. Kalau orang Jakarta cerai hidup cerai mati, begitu bahasanya, kan begitu ya. Padahal mati mah gak cerai, begitu. Begitu siapa yang menyoreh, dia udah mati, datang dari Tosiga ke rumahnya, gua cerai lu, kabur. Tosiga ya, iya, begitu, nggak bisa, udah mati. Jadi pisah dengan suami, bisa pisah hidup, bisa pisah mati. Materi kita pagi ini akan menerangkan pisah mati. Pisah mati. Jadi suaminya mati, meninggal, nggak mau sama ibu ngomongin mati. Jadi meninggal apa mati? Meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Iya, terserah bahasa yang mana kayak ini kan bahasa begitu. Saya menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab itu mati. Itu maknanya pisahnya roh dari jasad. Kalau bahasa di kampung, kalau buat binatang mati, buat orang meninggal, kan begitu ya. Nah, itu terserah. Kalau bahasa diributin langit, gitu. Jadi
bagaimana ada seorang istri lakinya mati, meninggal, kamu itu baik. Bagaimana ada seorang istri lakinya meninggal? Ini ayat pakai waw sebetulnya. Walladzina, waw itu kata sambung. Kemarin setelah menerangkan tentang tolak dan segala macam aturan-aturan agama, sampailah tentang punya anak harus ditetein dan seterusnya. Dalam hukum-hukum rumah tangga, dalam bahasa Arab namanya ahwalus syakhsiyah, hukum perdata Islam. Kalau dalam kampus fakultas syariah itu ada jurusan namanya ahwal as-syakhsiyah. Ini hukum-hukum perdata dalam kehidupan, hukum perkawinan Islam dan perceraian di dalamnya ada. Begitu nanti ada peradilan Islam, biasanya dibagi begitu syariah. Begitu ada juga perbandingan mazhab begitu. Ini kalau kuliah akan masuk pada jurusan ahwalus syakhsiyah, pastikan materinya pada ayat yang kita akan bedah pagi ini. Saudara-saudara sekalian, ada orang punya suami, kemudian suaminya mati, meninggal. Suaminya mati, ini si bini ini kawin laginya kapan? Begitu kawin laginya. Boleh nggak pas lakinya mati semalam paginya kawin? Begitu, kawin itu nikah gitu ya. Maksudnya kawin itu nikah gitu. Boleh nggak tuh? Begitu. Ini mau diterangin hukumnya Allah pada ayat 234 surat Al-Baqarah. Idah ini macam-macam. Nanti pada di ujung surat Tolak ada surat Tolak nanti pada akhir di juz 28 menjelang akhir surat Tahrim, baru juz 29 surat Tolak. Ya mudah-mudahan pertemuan mendatang nyampe surat Tolak. Begitu. Ini baru surat kedua. Begitu. Tolak itu sudah mau 100-an. Jadi baru surat 2 ya, masih lumayan. Ini belum kelar, masih panjang ya. Mana di sononya udah di ujung juga surat Talak. Nanti di sana ada ayat wallahi ya'isna minal mahidi wallati macam-macam ayat-ayat tentang talak. Dalam satu surat tersendiri akan dibahas iddah. Tapi di awal Al-Baqarah kita sudah ngomong tentang hukum iddah, karena tadi sudah ngomongin hukum rumah tangga. Kata Allah, walladzina yutawaffawna minkum. Saya rubah bahasa kita biar gampang. Siapa suami mati, udah gitu aja. Itu biar gampang bro. Walladzina yutawaffawna minkum, siapa orang statusnya suami mati. Wa yadharuna azwajan, ninggalin bini, mau atu ke, mau 2 ke, mau 3 ke, mau 4 ke, ninggalin bini. Punya bini, ada orang punya bini mati, dia mati, bininya ya hidup. Wa yadharuna azwaja, ninggalin istri. Kata Allah, ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin
wa ashra. Si istri tak boleh kawin lagi sebelum melalui masa 4 bulan 10 hari sejak matinya. Sejak matinya laki, enggak boleh dia nikah, enggak boleh. Nunggu waktu 4 bulan 10 hari. Ayat ini saudara meski di depan tapi turunnya belakangan. Nanti di depan ada ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan mata'an ilal haqqi ghaira ikhraj. Nanti di depan ada ayat, siapa suami mati ninggalin bini, maka bini hendak boleh kawin setahun. 1 tahun. Nanti ada ayat di depan. Insyaallah masih di sini juga Al-Baqarah, tapi di depan. Itu setahun. Ayat kita menerangkan 4 bulan 10 hari. Nanti di depan setahun. Di dalam kajian Al-Quran, saudara, kita harus paham tentang asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat. Kalau tidak, hancur hukum Islam. Kalau kita tidak memiliki perangkat mengkaji tentang asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud, kalau hadis Nabi namanya sabab-sabab latar belakang Nabi bersabda. Itu penting, sebab dalam Islam itu ada namanya disebut nasikh mansukh, pengamandemenan hukum diamandemen. Ini ada. Nanti ini bagian hukum yang teramandemen, nasikh mansukh namanya. Jadi ada 2 dalil yang bertentangan terkesan. Kita harus bisa menyelesaikan dalil yang terkesan kontradiktif, karena Quran tidak kontradiktif, cuman memberi kesan begitu. Saya ini tak hafal ini ayat di depan, ayat keberapanya ini. Ngajinya fikih mestinya hari ini kata si Taufik di baik fikih, tapi ngajinya tafsir. Saya ngintip ayat, bagaimana ayat di depan itu ayat berapa ini, begitu yang setahun. Saya mau cerita ke depan itu ada setahun iddahnya kalau ditinggal mati lagi. Ayat 234 ini bercerita 4 bulan 10 hari, kan gak salah. Ini 4 bulan 10 hari di depan setahun. Mana yang harus kita ambil? Ini firman Allah dua-dua. Itu namanya ta'arud bainad dalilain, bertolak belakang antara 2 dalil. Bagaimana cara menyelesaikan? Maka di dalam kitab-kitab usul fiqh semacam kitab Jam'ul Jawami', Al-Imam As-Subki menuliskan bab ta'arud bainad dalilain. Bagaimana seorang praktisi hukum bila melihat ada hukum yang bertentangan, berbeda hasil,
mana yang harus diambil. Maka di sana dituliskan di dalam Jam'ul Jawami itu, idza ta'aradul nassani fa in amkanal jam'u jumi'ah li'anal jam'a aula min ilgha'i ahadihima fa in lam yumkinil jam'u wa ulimat tarikh fattarikhul mutaqaddim mansukhun bitarikhil mutaakhir. Bila mana ada dua keterangan, dua dalil kontradiktif, saling bertolak belakang, saling bertentangan, yang satu hukumnya A, yang satu hukumnya B, ada dua, yang satu A hasilnya, yang satu hasilnya B, tidak sama. Maka bagaimana Islam harus menyoroti? Kalau bisa dikompromikan, maka tahapan pertama kompromikan saja. Apa itu dikompromikan? Dipakai dua-duanya. Dengan diproses, yang satu larinya ke A, yang satu larinya ke B, dua-duanya dipakai. Bila bisa, contoh teman kita orang Bogor, orang baik, enggak pernah bohong dari brojol sampai detik ini, bohong enggak pernah. Ditanya bininya aja, bang sampai mana? Masih jauh. Dia bilang jujur, enggak kayak sebagian orang. Tanya di bang sampai mana? Udah dekat, padahal masih jauh. Bohong enggak? Ada enggak yang kayak begitu? Banyak. Yang mana orangnya? Ini orang enggak pernah bohong seumur umur. Enggak. Si A enggak bohong. Si B kita kenal bagaimana mereka punya hidup, enggak pernah bohong. Seumur-umur kita enggak pernah kenal dia bohong. Lalu kita tanya, bang kemarin di Bogor malam Jumat bagaimana? Hujan. Kata si A, di Bogor hujan malam Jumat. Ketemu teman kita si B, enggak pernah bohong dari kecil. Bang, bagaimana di Bogor malam Jumat? Kagak hujan. Si A bilang hujan, si B bilang enggak hujan. Ini namanya berbeda keterangan. Yang satu keterangannya hujan, yang satunya lagi kagak hujan. Ini namanya beda keterangan. Sementara kita ambil salah satu, berarti kita menuduh bohong yang satu. Kita ambil si A bilang hujan, tapi si B bohong, tapi nggak pernah bohong. Kita ambil si B nggak hujan, berarti si A bohong, tapi nggak pernah bohong. Bagaimana ini? Supaya kita nggak puyeng ngadepin ini. Begitu. Itulah begitu cara nyimpulin, biar orang tuh nggak buruk sangka orang. Karena orang itu sering muncul itu buruk sangka bukan ngelihat pakai mata, tapi pakai telinga. Katanya simpulin. Rusaknya orang dari kata. Enggak nanya. Hukum enggak boleh katanya. Bagaimana ini? Tuh kok dua-duanya benar itu namanya dikompromikan, diamalin dua-duanya, karena mengambil dua-duanya lebih bagus daripada menuduh salah satu si A si B. Tanya aja, bang
ente hujan tuh kapan? Maghrib. Baik, kapan ada hujan? Jam 12 malam. Emang maghrib ya hujan, emang jam 12 malam udah berhenti. Namanya dua-duanya kita pakai. Yang ini ternyata maghrib, yang ini ternyata jam 12 malam. Namanya dua-duanya kita pakai. Namanya dikompromi, digabung. Tapi materi kita nggak bisa. Materi kita nggak bisa. Yang kita hadapi sekarang, ayat kita yang kita hadapi 2, 3, 4. Iya, 2, 3, 4. Jiwaku sampai surga. Jiwaku sampai surga. 2, 3, 4. Iya. Kalau jiwaku sampai surga, asal 2, 3, 4. 2 sholat subuh, 3 sholat maghrib, 4 asar, zuhur, isya. 2, 3, 4. Jangan ditulis. Ayat ini ngomong 4 bulan 10 hari. Bila laki mati 4 bulan 10 hari lagi baru boleh kawin. Tuh perempuan. 1 ayat di depan setahun baru boleh kawin. Karena bisa dikompromikan. Bagaimana ngelarikan? Ini setahun, ini 4 bulan, kan nggak sama. Maka fa'in lam yumkin jam'uhuma, bila 2 keterangan agama enggak bisa dikompromikan, dipakai dua-duanya. Cek mana yang duluan, mana yang belakangan. Duluan turunnya kalau Quran, mana yang duluan turun di amandemen dengan yang belakangan. Begitu. Dulu SD 6 tahun, di amandemen 9 tahun, yang menang 9 tahun, yang belakangan. Begitu amandemen. Begitu. Maka kalau lihat susunan Quran, yang duluan 4 bulan 10 hari, yang tertulis belakangan setah, berarti kita ambil setah kelihatan. Enggak begitu. Maka Quran harus ngaji asbabun nuzul. Kenapa turun bertahap? Bagaimana ini kondisi? Maka mana yang turun belakangan? Yang ayat setahun di depan itu turunnya duluan, yang 2, 3, 4 ini Al-Baqarah belakangan. Inilah yang menjadi ketetapan hukum kalau kita mau mengambil hukum dari Al-Quran. Maka sehingga bila seorang istri suaminya meninggal enggak setahun, bagaimana ayat yang setahun? Mansukhul hukmi la mansukhut tilawah. Bacaannya ada, wajib kita baca, tapi hukum tidak dipakai. Hukumnya yang setahun dikurangi menjadi 4 bulan 10 hari. Itu hukum. Sehingga bila ada seorang istri suaminya meninggal dunia, maka si istri nungguin, kagak boleh nikah selama 4 bulan 10 hari. 160
60 hari 4 bulan 10 hari 4 tuh 30 130 tuh selama itu enggak boleh nikah begitu. Jadi bagaimana? Begini, ada tetangga kita wafat lakinya. Bagaimana ini? Bapak catat aja kalendernya. Ini 2 hari lagi 4 bulan 10 hari. Begitu. Begitu. 4 bulan 10 harinya 2 hari lagi. Dan datang buru-buru, takut diduluin orang. Begitu. Iya, kayak begitu. Enggak boleh dia nikah. Kenapa? 4 bulan 10 hari itu masa mengecek rahim. Adakah benih anak pada rahim istri itu? Kalau suaminya wafat, seminggu kemudian nikah lagi, lalu kemudian si anak mirip laki yang almarhum, ribut. Ini bukan anak gua, mukanya aja mirip dia, hidungnya aja pesek, bukan mancung, begitu kata. Jadi ribut, maka ada masa iddah. Mani itu kalau udah masuk dalam rahim selama 40 hari bentuknya mani. 40 hari lagi bentuknya segumpal darah. Berapa hari itu? 80 hari. 40 hari berikutnya segumpal daging. Berapa hari itu? 120 hari. Berapa bulan? Tuh salah hitung tuh. Masa ini bukan teken salah? Bagaimana ini? Saya laporin sama Pak Notaris ini. Berapa bulan? 4 bulan. 10 hari lagi ditiupin roh. Berapa tuh? 4 bulan? Iya, 10 hari. Ini nih dicek rahim, dicek. Ini satu. Kata ceweknya, masalahnya begini Kang Mas, laki saya itu kayaknya nggak produktif dah. Jadi nggak ada dah kos saya. Udah sebulan juga nggak apa-apa. Nggak bisa. Ini ta'abudi. Emang dari sononya kudu 4 bulan 10 hari. Enggak ada tawar menawar. Kudu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Enggak boleh kurang dari itu. Kalau sudah 4 bulan 10 hari bagaimana? Tar kita benar. Ini namanya masa iddah, iddatul wafat. Masa iddah perempuan kalau bahasa Jakarta yang cerai mati, begitu. 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau hamil, nikah begitu. Di depan pada surat Tolak Allah menyatakan wa ulatul ahmad ajaluhunna an yadhna hamlahun. Perempuan yang hamil masa iddahnya bila berojol anak, berojol anak, bila ngelahirin. Maka ayat ini enggak berdiri sendiri, harus nyambung yang ada di surat Tolak.
kecuali yang wafat ini istrinya lagi hamil, lakinya wafat. Bagaimana? Iddahnya ngikut mana? Ngikut mati ke 4 bulan 10 hari seperti di Al-Baqarah, ataukah ngikut brojol bocah di surat Tolak begitu? Maka kata ulama, ngikut sono, yakni hukum ini tidak berlaku pada perempuan yang hamil. Siapa suami mati ninggalin istri, istri tidak hamil 4 bulan 10 hari. Namun bila ninggalin istri sedang hamil, maka iddahnya bukan 4 bulan 10 hari, tapi melahirkan. Iddahnya ini suami wafat semalam wafat, lagi hamil tua, seminggu berojol bocah, boleh. Habis itu nikah, nggak apa-apa. Rahim udah pasti kosong, kan habis belahiran gitu, udah pasti kosong, nggak ada anak dia, boleh begitu. Kita nikah boleh sama dia, boleh begitu, boleh. Maka orang ini disebut dalam bahasa kampung janda bekas anak. Bekas orang, janda bekas orang. Ada janda bukan bekas orang, iya, belum punya anak, itu bukan bekas orang keluar, nggak ada. Jangan catat. Ini yang model begini namanya janda bekas orang keluar, boleh. Biar baru seminggu, karena iddahnya perempuan hamil melahirkan meski suaminya wafat. Begitu, meski suaminya wafat, begitu. Itu begitu. Bagaimana kalau sudah 4 bulan 10 hari lakinya udah mati? Ini sekarang nih hari udah 4 bulan 10 hari. Kata Quran, fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Bila udah menjalani masa 4 bulan 10 hari, kau keluarga laki jangan larang-larang dia nikah lagi, karena sudah enggak ada hubungan dengan suami keluarga kita. Kita punya kakak, punya adik, mati 4 bulan 10 hari. Kalau belum 4 bulan 10 hari masih ada hubungan dengan dia. Adapun anak yang hubungan itu, ini bininya, ini mantan bini, maka kalau udah 4 bulan 10 hari jangan larang-larang. Fala junaha alaikum, enggak mengapa buat Anda keluarga laki, enggak mengapa. Fima fa'alna, apa yang dia kerjakan untuk kepentingan dirinya, dia mau kawin lagi silakan. Anda jangan larang, Anda jangan cibir, Anda larang, bahkan Anda mengata jangan-jangan abang gua diracuni makanya dia kawin lagi. Jangan ada begitu. Udah 4 bulan 10 hari enggak ada begitu, boleh nikah lagi. Buang pikiran begitu. Adapun anaknya dia itu saudara kita, ponakan kita, kan begitu, cucu kita, atau apa hubungannya dengan kita. Ini perempuan, silakan, nggak apa-apa, boleh. Orang lakinya mati, silakan dia nikah, karena sudah
tidak ada hubungan dengan suami kalau sudah 4 bulan sekali raya kosong. Mau nikah lagi silakan, enggak nikah lagi enggak apa-apa. Kata seorang perempuan waktunya mati, mau nikah lagi bu? Ya. Kenapa? Saya udah umur 100. Mau nikah lagi takut jamaah ahad pagi Idul Fitri gama. Kalau yang mau ya enggak apa-apa. Jadi mau nikah lagi silakan, enggak nikah lagi silakan, bebas. Kalau sudah 4 bulan catatannya cerai tapi tidak hamil. Itu begitu. 4 bulan 10 hari itu. Cuman yang menjadi pertanyaan, 4 bulan 10 hari ini menghitungnya apakah dari tahu apa dari wafat? Tuh begitu ngitung 4 bulan 10 hari ini dari mulai dia mati atau dari mulai dia tahu lakinya mati. Begitu kan bisa saja lakinya kerja punya proyek di Papua ngerjain pon, ya kan, begitu ternyata kenapa mati ya, begitu umpama lakinya mati cuma nggak tahu kalau lakinya mati. Sesudah 3 bulan mati baru dapat kabar hari ini, 3 bulan yang lalu mati baru dapat kabar bahwa lakinya mati. Apakah 4 bulan 10 hari dari hari ini kita tahu atau dari sejak dia wafat? Ini ulama berbeda pandangan. Yang mu'tamad sejak dia wafat, bukan sejak tahu. Begitu. Jadi kalau di hari dapat berita lakinya wafat, kapan? Udah 4 bulan 10 hari yang lalu. Yang benar nih datanya dari kelurahan setempat tuh. Oh udah 40 hari, udah kawin gue. Ya silakan nanti malam udah nikah, gak apa-apa. Begitu. Karena bukan sejak tahu, tapi sejak wafatnya. Masalah tahu nomor 2. Sejak wafat. Dari mana dalilnya? Bocah kan boleh aja nikahin bocah. Umur 1 tahun dinikahin boleh aja. Namanya nikah dengan perempuan kecil. Dia nggak tahu kalau lakinya mati. Dibilangin mati juga gak ngerti. Begitu. Dibilang. Apalagi suwi yang bilangin. Bagaimana? Meninggal. Oh meninggal. Kan dia gak ngerti omongannya ya kan. Begitu meninggal. Jadi kata meninggal ya. Meninggal. Bisa aja. Ini bagaimana? Bocah yang tak tahu kematian suaminya asal udah jalan 4 bulan 10 hari dari wafatnya, idahnya jadi. Itu maknanya enggak berangkat dari tahu, tapi berangkat dari fakta matinya kapan. Tuh begitu. Kalau udah 4 bulan 10 hari, jangan larang-larang dia dandan. Udah pakai lipstik aja, ya Allah, pakai lipstik. Lipstik mau ada bagusan, ada yang berbeda. Begitu ada Rista, cuman bedak pakai pipa, nggak apa-apa. Dia pakai bedak, pakai bola-bola, pakai sidu, nggak apa-apa. Baju yang menjeret, nggak apa-apa. Silakan ngomong. Begitu. Idahnya udah habis. Kalau idah belum habis jangan ngelamar, jangan. Dosa. Belum habis idahnya. Jangan.
Kalau bahasanya halus, boleh bahasa halus. Sindiran, kok yang enak mau ini pensiunan ini digabung jadi satu, nanti kan lakinya mati dapat pensiunan ya, daripada lo ke sono terus gue yang ambil. Untuk maknanya nikah aja, bahasanya kan halus, gak apa-apa kalau halus bahasanya. Maknanya pensiun gabung jadi satu tuh nikah. Jangan, karena bakal menyakiti keluarga suami. Baru seminggu kita mau kok sama gua aja ya begitu. Kata keluarga yang laki nih di malam ketujuh, dia yang meracuni abang gue begitu. Tuh, makanya Islam tuh jangan perempuan jangan dandan. Kalau lakinya mati, jangan. Harta kita nggak bisa nangis, wajib nggak bisa nangis, nggak biasa. Kalau perempuan lakinya mati, wajib kasih bawang di sini ya, bawang merah aja. Biar apa? Biar nangis. Jangan nggak nangis, kudu nangis. Lakinya mati. Kalau lakinya mati dia nyengir, udah ribut sama keluarga laki, diracunin anak gua, kata mertuanya, kata abangnya, adik gua, tandanya dia nyengir. Tuh, ini dihindari oleh Islam yang kayak begitu. Maka ihdan, kalau suami wafat, ihdan. Apa ihdan tuh? Meninggalkan bersolek, nggak pakai lipstik, pakai baju biasa, nggak pakai baju yang menor yang mengundang perhatian orang. Enggak, biasa. Ini masa indah, enggak boleh. Bagaimana dengan wanita karir harus ke kantor? Silahkan ke kantor, tapi disuruh dandan yang rapi, pakai lipstik sama bos, kalau enggak dipecat. Ini namanya problem. Udah pakai lipstik, enggak apa-apa. Peraturannya begitu. Habis itu selesai kerja, hapus, buang, jangan main, pulang ke rumah. Itu aturannya. Jangan kemudian dia 4 bulan keluar, pecat nanti. Kalau sampai perusahaannya begitu. Islam kan nggak kaku. Islam tuh agama sempurna. Yang belum sempurna pemeluk. Jangan kita belum sempurna nuduh Islamnya yang nggak sempurna, nggak benar. Kitanya begitu. Kalau kukumu panjang, jangan dipotong tangannya. Potong aja kukunya. Kenapa harus tangannya yang dipotong? Enggak benar. Ada orang capek motong rambut lagi, dia motong lehernya biar enggak ke barbershop. Benar apa salah? Salah. Biar kata kiai model begitu, enggak bisa kita ikuti. Kalau Anda menemukan kasus orang Islam enggak benar, ada yang bunuh orang, nembak orang jadi teroris, jangan Islamnya yang diserang, jangan Islamnya yang dicela, orangnya ini nggak bener. Kalau begitu, ini kasus yang nggak bisa dijadikan indikasi. Islam sempurna, yang belum sempurna kitanya di dalam memahami Islam. Betapa ilmu dibenamkan oleh Allah dalam Al-Quran, diketemukan oleh ulama, berjumlah 400.980.000 ilmu. Ini banyak dalam Al-Quran, semuanya ada. Sebab Quran ada zahir, ada batin, ada matla, ada had. Masing-masing memiliki satu makna tersendiri, dan ini luasnya Islam.
tapi si Opik udah diri di depan, makanya saya sudah ngaji sudah segini aja, begitu. Maaf telat nyari jalan ke Kampung Rawa, lupa Opiknya. Jadi ini mana yang gambar? Minta pray lagi sebetulnya. Nggak boleh Bapak Yordan. Begitu, emang repot juga saya. Mohon maaf. Habis susah juga, pengennya mau nggak ngomong, tapi gimana jamaah kita nggak didatengin kata dia delegasi, gitu, didatengin majelis pray, orang hampir semua majelis sebulan pray, semua. Kalau bilang merawat nggak 2 kali, begitu. Kalau yang lain 2 kali itu sebulan. Segini aja ngaji kita. Singkatnya, kalau sudah idahnya habis boleh nikah, jangan larang, jangan omel. Tapi kalau belum habis, kewajiban semua muslim ngingetin. Baru 2 bulan lakinya mati mau ngelamar, bilangin oh haram, dosa. Kita bilangin enggak mempan. Kata Syekh Nawawi, laporin ama aparat, ama polisi, ama pemerintah, supaya dia punya kekuasaan bisa mencegah, jangan perbuatan mungkar dikerjakan. Itu begitu Islam. Alhamdulillah, bila perempuan ditinggal mati lakinya dan tidak hamil 4 bulan 10 hari, bila hamil berojol melahirkan. Itu inti hukum yang kita dapat dari ayat ini, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Kemudian itu kita baca Fatihah ini. Oh, kalau ini bagus. Kita baca Fatihah ini jamaah Nurul Fikri Bapak